Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberikan kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, kasus yang akan kita bahas kali ini melibatkan seorang bos pemilik salah satu rumah makan Padang yang berada di Karawang, Jawa Barat. Awalnya, polisi menduga ini adalah kasus pembegalan. Namun, fakta mengejutkan terungkap. Otak kejahatannya ternyata adalah seseorang yang sangat dekat dengan korban. Siapa dia? Sedekat apa hubungan mereka? Dan apa motif di balik kasus ini? Yuk, kupas tuntas di channel Rikaro. Hoirul Amin adalah seorang pria berusia 54 tahun yang tinggal bersama istrinya bernama Neliwati berusia 49 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Jalan Jeruk Guro 1, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat, Jawa Barat. Nelly dan Hoirul sudah berumah tangga selama puluhan tahun. Bahkan mereka juga sudah memiliki cucu dari seorang anak yang telah menikah. Namun dikarenakan sudah berumah tangga, beberapa anaknya memutuskan untuk tidak tinggal bersama mereka. Hanya anak gadis mereka yang berusia 21 tahun bernama Rizka yang masih tinggal di rumah mereka. Hoirul Amin memiliki usaha sebuah rumah makan Padang yang tidak jauh dari rumahnya, yaitu tepatnya di dekat Gor Panatayuda. Mungkin teman-teman yang tinggal di lokasi Karawang tahu ya di mana rumah makan ini. Hoirul membuka usaha rumah makannya sejak lama dan dia telah memiliki beberapa karyawan. Rumah makan ini sangat terkenal bagi warga sekitaran Gor Panatayuda dikarenakan memang rasanya sangat enak. Menurut pengakuan sang anak, ayahnya ini dikenal sebagai seorang ayah yang baik, royal, dan juga sangat pengertian kepada seluruh karyawannya. Hal ini juga diperkuat oleh karyawannya yang mengatakan bahwa Pak Hoirul tidak pernah telat memberikan upah atau THR di saat hari raya tiba. Namun, berbeda nih dengan pernyataan dari Nelly sang istri. Menurutnya, suaminya ini dikenal sebagai seorang suami yang sangat arogan. Dia sering melakukan KDRT, bahkan pernah berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan teman-teman, tidak disangka Nelly menyimpan rasa sakit yang begitu perih di dalam hatinya. Dan tidak pernah diduga Nelly ternyata merencanakan kejahatan kepada suaminya. Awalnya Nelly ingin menyakiti Hoirul dengan cara disantet saja. Dia kemudian menghubungi salah seorang temannya yang bernama Otong, yaitu pemuda berusia 25 tahun untuk dicarikan dukun santet. Otong bahkan meminta uang sebesar 5 juta rupiah dengan janji akan mencarikan dukun santet terbaik yang bisa mewujudkan keinginan Nelly. Namun, dikarenakan Otong ini tidak kunjung menemukan dukun santet tersebut, akhirnya Nelly meminta kepada Otong untuk dicarikan orang bayaran saja yang bisa menyakiti suaminya. Lagi-lagi teman-teman, dikarenakan Otong tidak bisa menemukan orang yang berminat untuk melakukan kejahatan tersebut, akhirnya dia mencalonkan dirinya untuk melaksanakan semua niat jahat Nelly kepada Hoirul Amin. Tapi untuk memenuhi hal itu, ternyata Otong meminta imbalan sebesar 30 juta rupiah kepada Nelly. Dikarenakan Nelly ini sudah kepalang benci dan sakit hati kepada suaminya, dia menyetujui perjanjian tersebut. Nah,
Ternyata saat itu Otong tidak bergerak sendirian, melainkan dia mengajak 6 orang teman dekatnya. Di antaranya ada pria berinisial H berusia 39 tahun, BN 34 tahun, RN 33 tahun, MH 25 tahun, MB dan juga AS yang seumur. Namun sebelum melakukan aksi ini, meminta Nelly untuk membuat perjanjian kontrak kerja di atas materai 10.000. Dalam surat itu bertuliskan pihak pertama, yaitu Nelly, memberikan pekerjaan untuk menghilangkan suaminya. Dan diketahui Nelly ini juga harus bertanggung jawab dan menjamin hidup para eksekutor itu beserta seluruh keluarganya jika saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hukum, alias jika mereka ketangkap gitu ya. Nah, awalnya Nelly memberikan DP sebesar 20 juta rupiah terlebih dahulu kepada mereka. Setelah mereka berhasil melakukan tugasnya, maka sisanya akan segera dia berikan kepada para tersangka. Dan teman-teman, inilah yang terjadi di hari itu. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 27 Oktober di tahun 2021, kurang lebih sekitar jam setengah 8 malam. Awalnya Nelly menelpon Otong. Ia memberitahu Otong bahwa suaminya sedang makan malam di sebuah kedai mie ayam yang berlokasi di dekat Gor Panatayuda, Nagasari. Lalu Otong langsung menelpon sejumlah eksekutor yang lainnya untuk segera bersiap-siap dan berkumpul di sebuah minimarket untuk mengintai dan menunggu Khairul pulang. Bahkan pada kala itu, Otong pun sempat masuk ke dalam kedai dengan berpura-pura membeli air mineral untuk memastikan bahwa Khairul ini tidak kemana-mana. Nah, setelah hampir 3 jam menunggu, akhirnya pada pukul 11 malam, Khairul terlihat segera bergerak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergerak mengikuti Khairul dari belakang menggunakan 3 sepeda motor. Dan teman-teman, 5 meter saat dia mendekati rumah, Otong dibantu dengan AS langsung berlari ke arah Khairul sampai dia tersungkur jatuh di depan gerbang rumahnya. Dirasa Khairul ini sudah tidak berdaya, semua pelaku tersebut turun dari motor dan mereka beramai-ramai mengeroyok Khairul menggunakan parang ke bagian dada, leher dan juga perutnya Khairul. Kala itu ternyata Khairul sempat berteriak minta tolong. Anaknya yang bernama Rizka yang kala itu sedang mandi tiba-tiba kaget karena mendengar suara teriakan minta tolong dari ayahnya. Ia pun langsung bergegas memakai pakaian dan keluar kamar mandi untuk mencari sumber suara ayahnya. Dan teman-teman, di saat yang bersamaan dia juga mendengar ada suara dari beberapa motor yang baru saja melaju kencang dari arah rumahnya. Betapa terkejutnya teman-teman, di saat keluar rumah, Rizka menemukan keadaan sang ayah sudah terkapar lemas dengan bagian leher tergorok dan juga kedua kakinya ini tertindih motor. Rizka saat itu langsung mengangkat motor tersebut, namun dikarenakan kondisi ayahnya ini sudah sangat parah, dia kemudian masuk ke dalam rumah dan meminta bantuan kepada ibunya. Tidak lupa saat itu dia juga langsung berlari ke rumah makan Padang milik ayahnya untuk membangunkan para karyawan dan meminta tolong untuk membantu membawa sang ayah ke rumah sakit. Namun sayangnya teman-teman, di saat mereka sudah sampai di tempat kejadian, ternyata Khairul Amin ini sudah meninggal dengan luka parah di bagian kepalanya. Pihak keluarga pun saat itu
langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dengan dalih perampokan dan pembegalan. Menerima laporan tersebut, polisi langsung segera datang ke tempat TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan ini, polisi akhirnya memeriksa Nelly, sang istri, dan juga anaknya di kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan saat diinterogasi, ternyata Nelly tampak sangat terpukul dan ia kala itu berpura-pura sedih. Namun yang anehnya, di saat polisi memberikan beberapa pertanyaan kepada Nelly, dia terlihat gugup dan bahkan jawabannya pun berbelit-belit. Nah, dikarenakan hal ini sangat mencurigakan, polisi pun mulai memantau setiap gerak-gerik dari Nelly beserta sang anak. Dan dari hasil penyelidikan selama berhari-hari, akhirnya sebuah fakta pun terungkap bahwa ternyata Nelly ini sangat sering menghubungi seorang laki-laki yang bernama Otong melalui catatan teleponnya. Dan dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 3 November 2021, kurang lebih jam 11 siang, polisi pun menangkap Otong di dalam kontrakannya untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan saat diinterogasi selama berjam-jam, akhirnya Otong mengaku bahwa dialah yang sudah melakukan pembunuhan ini kepada Chairul Amin. Tetapi atas suruhan Neliwati, sang istri. Dan setelah mendapatkan informasi bahwa Nelly ini adalah dalangnya, di hari yang sama Nelly langsung diinterogasi kembali. Dan saat di sana, Nelly mengaku bahwa motif dia melakukan kejahatan tersebut tidak lain karena dia merasa sakit hati oleh semua perlakuan dari sang suami. Dan dari pernyataan kedua tersangka ini, Nelly dan juga Otong, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang lainnya. Tetapi ada dua pelaku yang bernama MB dan AS yang kala itu sempat menjadi buronan polisi. Dan hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Dan teman-teman, sementara para pelaku ini dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana, subsider 338 Junko, pasal 556 dengan ancaman 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang begitu kejam ini. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga korban diterima segala amal perbuatannya oleh Yang Maha Kuasa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Dan teman-teman, jika ada kasus yang mungkin ingin teman-teman request untuk dibahas bersama di channel ini, silahkan kirim lewat Instagramku ya, yang ini. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.